Halo semuanya, kembali lagi bersama Serolan. Kali ini kita masih melanjutkan materi aljabar dengan submateri KPK dan FPB bentuk aljabar. Yang perlu kalian ketahui, untuk mencari KPK dan FPB sebenarnya konsepnya sama dengan mencari KPK dan FPB bilangan ya. Kali ini kan kita bentuk aljabar. Bedanya di sini ada variabelnya. Nah, kalian cukup mengingat kembali konsepnya untuk mencari KPK apa dan FPB apa. Kalau ngikutin pakai cara SAR ya, KPK tinggal cari sisa dan kali pembagi. Kemudian kalau untuk FPB, pembaginya saja. Nah, mari kita cek contohnya. Tentukan KPK dan FPB dari 2A dan 3A. Nah, kita tulis dulu ya ini. Kita tulis 2A dan 3A. Nah, kita cari angka. Nah, kalau kamu lihat di sini ada angka, ada variabel. Kita mau fokusnya gimana? Contoh, kita cek dulu angkanya. Angka mana atau berapakah angka yang bisa membagi 2 dan 3 bersamaan? Coba dipikirin. Nah, nggak ada kan ya? Makanya tidak ada pembagi angka di sini. Karena nggak ada angka yang bisa membagi 2 dan 3. Nah, karena ini variabel, kita bisa cek variabelnya. Lihat di sini. Variabel apa yang ada di sini yang kita bisa bagi? Ada sama-sama ada A. Ya udah, kita bagi aja dengan A. Karena A bisa membagi ke sini, A juga bisa membagi ke sini ya. Jangan pakai B. Nanti A bisa nggak dibagi B? Nggak bisa ya. Nah, makanya yang dibagi variabelnya harus ada di dua-duanya. Dalam hal ini adalah A. Nah, 2A bagi A, 2. 3A bagi A, 3. Nah, setelah udah dapat ini, cek bisa dibagi lagi nggak? Udah nggak bisa ya. Nah, kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, berarti yang bawah ini kita namanya sisa. Sedangkan ini yang membagi tadi kita namakan pembagi. Nah, kita cek saja ke sini. Berarti KPK-nya masih tadi apa? Sisa kali pembagi ya. Sisanya apa? 2 dan 3. Nah, berarti artinya sisanya juga dikali. 2 kali 3 itu sisanya. Kemudian kalikan dengan pembaginya. Pembaginya apa? A. Berarti nanti 2 kali 3 kali A. Nah, hasilnya 6A. Berarti KPK dari 2A dan 3A adalah 6A. Kemudian untuk FPB-nya cari saja pembaginya. Pembaginya apa? Nah, udah ada di sini ya, A. Selesai. Nah, gimana? Mudah bukan? Kita masuk ke nomor kedua. Contoh kedua ya. Nah, tentukan KPK dan FPB dari 8X dan 36X kuadrat. 36X pangkat 2. Nah, kita buat garis. Kita cek. Kalian boleh fokus satu-satu ke angkanya dulu, baru ke variabelnya dulu boleh. 8 dengan 36. Kira-kira 8 dan 36 ini bisa sama-sama dibagi dengan angka berapa? Nah, iya 4. Tapi pertanyaan, bisa nggak 2? Bisa. Kalau kamu dapat angka yang lebih besar yang bisa membagi kedua-duanya, itu lebih bagus. Artinya kalian mempersingkat caranya. Bisa aja di sini pakai 2. Cuma nanti akan banyak garis yang kamu bikin gitu ya. Jadi kalau angkanya lebih besar pembaginya, langsung cepat gitu ya. Nah, kita dapatlah angka 4 bisa habis membagi 8 dan 36. Nah, kita bagi ya. 8 bagi 4. Nah, ini yang dibagi bukan cuma angkanya. Yang dibagi semuanya, keseluruhannya. Berarti 8X bagi 4. Artinya 4 hanya bagi ke 8-nya ya. Berarti 8X bagi 4 ya 2. Jangan lupa karena ada X-nya, kita tulis juga X. Sekarang 36X kuadrat bagi 4. Nah, 36 bagi 4 9 ya. Nah, X kuadratnya tetap ikut gitu ya. Berarti hasilnya dari dibagi 4 itu adalah 2X dan 9X kuadrat. Nah, kemudian tadi kan kita fokusnya sama angka ya. Sekarang cek, kita bikin garis lagi. Fokus sama variabel. Nah, variabel apa yang kita bisa bagi di sini? Nah, di sini kalau kamu lihat di sini variabelnya kamu bisa bagi kalau variabelnya ada di setiap sukunya ya. Kalau kamu lihat di sini ada X, di sini ada X pangkat 2. Nah, pertanyaannya, Sir, pakai variabel apa dong? Yang mana yang mau dipakai, X atau X pangkat 2? Nah, tipsnya gini, waktu kamu mau membagi, kalau ada variabel yang sama,
kamu bagilah dengan variabel dengan pangkat paling kecil, ya. Jangan pangkat paling besar, karena nanti kalau dibagi dengan pangkat paling besar, yang pangkat kecilnya nggak bisa dibagi ya. Itulah alasannya kenapa kita pakai kalau ada variabel yang sama, pangkatnya beda, pakai aja yang pangkatnya lebih kecil, gitu ya, supaya bisa dibagi. Nah, kalau kita lihat di sini x sama dengan x kuadrat, berarti kita pakai apa? Pangkat yang kecil nih, x, ya. Kita bikin jadi bagi x, 2x bagi x, 2. 9x kuadrat bagi x. Nah, ingat kalau ini variabel sama dibagi, pangkatnya dikurang ya. 2 kurang 1 jadi tinggal pangkat 1, berarti 9x, ya. Nah, setelah lihat 2 dan 9x bisa dibagi lagi nggak? Oh, tidak bisa. Nah, karena tidak bisa lagi, inilah yang namanya sisa. Nah, tadi yang pembaginya ada 2 ya, ada 4 dan juga ada x. Berikutnya, berapa KPK dan FPB-nya? Nah, KPK-nya kasih ulang lagi ya, artinya sisa kali pembagi. Sisanya berapa? Ada 2, ada 9x. Pembaginya berapa? Ada 4, ada juga x. Nah, kalikan itu semua. 2 kali 9x kali 4 kali x. 2 kali 9, 18, 18 kali 4, 72. Nah, kemudian x kali x pangkat 2. Jadi 72x pangkat 2. Kemudian yang FPB hanya pembaginya. Nah, bedanya di sini. Pembaginya kan ada 2 angka, terus yang mana dong? Nah, kalau hanya begini, berarti pembaginya adalah kamu kalikan. Ada 4, ada x, kamu kalikan saja. Jadinya 4x. Gitu ya. Berikutnya, tentukan KPK dan FPB dari 9P kuadrat Q dan 24PQ kuadrat. Nah, kita bisa fokus sama angkanya dulu. 9 sama 24 bisa dibagi berapa? 3. Oke. Berarti di sini jadi 3P kuadrat Q, di sini jadi 8PQ kuadrat. Hati-hati nulis ya. Nah, setelah itu kita cek lagi. Setelah dapat 3P kuadrat Q dengan 8PQ kuadrat, nah bisa bagi berapa lagi? Angkanya kan kita sudah bagi ya, sekarang kita bagi variabelnya. Coba cek, ada variabel yang sama nggak di sini? Di sini ada P kuadrat, di sini ada P. Berarti kita pakai pangkat yang kecil, kita P. Terus cek Q-nya ada di dua-duanya nggak? Oh iya, Q-nya ada di dua-dua tempat ini. Nah, pakainya yang mana? Ingat yang pangkatnya kecil, makanya ada Q. Oh, berarti kita bagi dengan PQ, ya. Nah, 3P kuadrat Q dibagi PQ. Berarti P-nya dihilangin 1 jadi P, Q-nya dibagi Q sudah 1 ya. Artinya udah nggak ada lagi. Berarti 3P kuadrat Q bagi PQ hasilnya 3P. Sekarang 8PQ kuadrat bagi PQ. 8 tetap, P bagi P kan habis ya, artinya tinggal 1 dan itu udah nggak ada lagi. Q pangkat 2 bagi Q ya jadi Q pangkat 1. Berarti 8PQ kuadrat sisanya jadi 8Q setelah dibagi PQ. Nah, ini adalah sisanya. Kemudian 3 dan PQ adalah pembaginya. Terus kita mau cari gimana KPK-nya. Yaudah, KPK kan sisa kali pembagi. Sisanya berapa? 3P 8Q, pembaginya 3 dan PQ. Nah, kaliin semuanya. 3 kali 8 kali 3, 72. P kali P pangkat 2. Q kali Q pangkat 2. Sedangkan pembaginya FPB 3 dan PQ. Ya udah kalikan 3 PQ. Nah, di sini Sir kasih contoh lain. Contohnya adalah cara keduanya. Nah, cara keduanya kalau kamu sudah mahir ya, langsung. Contohnya, jadi nggak seperti yang di sini dipisahin. Kamu cek dulu pembagi angka, kemudian pembagi variabel. Ini langsung. Jadi contohnya 9 dengan 24, oh bisa dibagi 3. Kemudian cek lagi P ada nggak di sini? Ada, pakai yang kecil P. Q di sini ada, di sini juga ada. Pakai yang mana? Pakai yang kecil. Jadi langsung 3PQ. Nah, langsung setelah dibagi PQ, hasilnya pun jadi 3P. Terus ini dibagi PQ hasilnya 8Q. Coba kalau kamu cek sama ya. Sama, cuma cara ini lebih cepat. Tapi kalau lebih cepat, ini membutuhkan penguasaan kalian ya. Dibagi bagian, ketelitian gitu. Boleh pakai yang ini. Tapi kalau kalian masih belum mahir, pakai aja yang ini yang pelan-pelan ya.
Nah, sama untuk mencari KPK-nya ya udah sisa dengan pembagi dikalikan hasilnya sama ya. Kemudian juga yang FPB-nya pembaginya juga sama. Oke. Kemudian ini contoh yang terakhir. Tentukan KPK dan FPB dari 3P kuadrat, 10PQ dan 15PQ kuadrat. Nah, bedanya ini 3 suku yang dicari KPK dan FPB-nya. Nah, gimana caranya? Nah, boleh kita masih pakai pendekatan yang satu-satu aja dulu ya, yang angka dulu baru masuk ke variabelnya. 3, 10, 15. Ada angka nggak yang bisa membagi tiga-tiganya? Kalau kamu cek nggak ada ya. Ya udah, berarti kalau nggak bisa tiga-tiganya, cari yang bisa 2. Berarti 3 sama berapa? Yang bisa 15 ya. 3 sama 15 sama-sama dibagi 3. Makanya di sini ada 3. Nah, kita bagi 3P kuadrat bagi 3P kuadrat, 10PQ bagi 3 nggak bisa ya, karena nggak bisa, makanya dia turun saja, tidak perlu diapa-apain. Kemudian ini 15PQ kuadrat bagi 3, jadi 5 ya, 5PQ kuadrat. Setelah itu, angka yang mana lagi? Nah, 10 dan 5, sama-sama bagi 5 ya. Nah, P kuadrat bagi 5 kan nggak bisa ya, jadi tetap P kuadrat. 10PQ bagi 5, 2PQ. 5PQ kuadrat bagi 5, ya tinggal PQ kuadrat gitu ya, satunya kan nggak ditulis ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita masuk ke variabel. Coba kamu cek variabel apa yang ada di semuanya, ketiga suku-sukunya. Di sini ada P, di sini ada PQ, di sini ada PQ. Nah, berarti di semuanya ada P ya. Nah, kalau ada P, cek pangkatnya yang mana kita mau pakai, yang 2 atau pangkat 1. Masih ingat kalau ada sama variabel yang kita pakai untuk pembagi adalah pangkat yang paling kecil. Makanya kita pakai P di sini. Dan kenapa ini serlingkerin? Karena P ini bisa membagi ke 3 suku di sini. Makanya dilingkerin. Dan ini akan bersifat sebagai pembagi yang minta sebagai FPB. Nah, kemudian setelah kita bagi P kuadrat bagi PP, kemudian 2PQ bagi P 2Q, PQ kuadrat bagi P Q kuadrat. Nah, setelah itu cek, nggak ada lagi yang bisa bagi tiga-tiganya. Tapi cek, ada nggak yang bisa dibagi 2 suku? Ada. Ini udah nggak bisa lagi. Nah, 2Q dengan Q kuadrat nih, kesamanya sama-sama punya variabel Q. Ya udah, kita bisa bagi. Nah, kita bagi Q saja karena kita pakai pangkat yang paling kecil ya. P bagi Q ya tetap P. 2Q bagi Q. 2Q bagi Q harusnya 2 sini, sorry. Serba aja deh. 2Q bagi Q, di sini harusnya 2. Berarti ini jadinya nanti 2. Di sini Q jadi pangkatnya 1. Oke. 2Q bagi Q itu 2. Q kuadrat bagi Q itu Q. Nah, inilah sisanya. Dan pembagi yang dimaksudkan nanti ke FPB adalah yang bisa membagi tiga-tiganya ya. Nah, dalam hal ini adalah cuma P. Nanti kalau kamu membagi kemudian tidak ada ya angka atau variabel yang tidak bisa membagi tiga-tiganya, berarti FPB-nya itu 1 ya, sama seperti konsep KPK FPB sebelumnya. Oke, kita masuk saja ke KPK. Sisa kali pembagi. Dan yang pembagi yang saya maksud di sini adalah yang bisa membagi ketiganya ya. Makanya di sini sisanya kan P 2 dan Q, berarti P kali 2 kali Q, terus pembaginya yang kita ambil cuma P karena P yang bisa membagi tiga-tiganya. Oke, kemudian dikali angka dulu ya, 2, P-nya ada 2 jadi pangkat 2, kemudian Q. Kemudian FPB-nya udah aja. Nah, pembagi yang membagi tiga-tiganya cuma P, ya udah FPB-nya P. Oke.